Laki-laki polisi salah tangkap. Seorang pria yang sedang mencari bekicot tiba-tiba didatangin polisi, diamanin, dan diinterogasi. Nah, siapa yang nggak panik coba kalau nggak ngerasa ngapa-ngapain, tiba-tiba didatangin polisi? Bayangin aja, lu lagi asik-asiknya mencari bekicot, tiba-tiba diamanin dan diinterogasi tanpa alasan yang jelas. Mungkin pada awalnya Pak pencari bekicot ini mengira ini prank kali ya. Tapi mana surprise-nya? Bayangin betapa bingungnya beliau. Tadinya mungkin ngiranya ini hanya lelucon, tapi ternyata kejadiannya yang sebenarnya ini ya kejadian yang serius. Situasi kayak gini tentu saja membuat kebingungan bagi beliau dan membuat orang-orang ya tentu saja merasa tidak nyaman lah pastinya. Apalagi kalau polisi datang dengan wajah yang serius dan tanpa memberikan penjelasan yang memadai, tiba-tiba lu langsung diinterogasi. Jadi fenomena salah tangkap kayak gini menurut gua tuh udah sangat wajar lah terjadi. Ya karena polisi kan manusia bukan nabi boy. Kesalahan dalam melakukan penangkapan memang bisa saja terjadi karena polisi juga manusia yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Entah mereka mungkin saja mendapatkan informasi yang tidak akurat atau salah paham dalam menangkap seorang, kan bisa saja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepolisian masih memiliki kekurangan dan kayaknya sistem itu bakal selalu memiliki kelemahan deh. Apapun sistemnya. Tapi sebenarnya guys, korban salah tangkap kayak gini juga bisa mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Namun apakah mungkin keinginan netizen yang geram dengan oknum-oknum polisi agar Pak pencari bekicot ini mendapatkan kompensasi bakal terjadi? Ya meskipun secara teori korban salah tangkap berhak mendapatkan kompensasi, namun dalam prakteknya seringkali sangatlah sulit buat diwujudkan. Dan mungkin dalam kasus ini gak bakal terjadi. Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini gue bakal ngomongin dan ngebahas tentang sebuah kejadian, sebuah video yang saat ini lagi banyak banget diomongin oleh orang-orang, yaitu video tentang pencari bekicot yang menjadi korban salah tangkap. Tewas diinterogasi ya kan, dipaksa ngaku malah salah tangkap. Jadi itu cukup bikin geger orang-orang dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang ikut geram dan menyayangkan kejadian ini. Jadi ceritanya itu bermula dari salah satu orang warga yang menelpon ke anggota polisi pada tanggal 2 Maret. Nah, jadi kejadiannya itu terjadi tanggal 2 Maret kemarin ya guys ya. Nah, warga itu menelpon dan menyampaikan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan berada di dekat kanal. Kata Pak Kapolresnya itu loh ya. Tentu saja polisi langsung merespon laporan tersebut karena ya sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaga keamanan dan lingkungan. Namun sayangnya kali ini laporan tersebut berujung pada salah tangkap. Kemudian sesampainya di lokasi, warga bersama-sama Pak Polisi yang menangkap itu loh. Itu bersama-sama mendatangi korban yang akhirnya diamankan dan dibawa ke salah satu rumah warga di sana. Dan secara kebetulan, daerah tersebut tuh sering terjadi kehilangan pompa. Nah, sampai sini ya masih mana-mana aja. Sampai terjadilah interogasi yang menurut gua sangat-sangatlah berlebihan seperti dalam video itu gitu. Saat interogasi, korban dipaksa ngaku sesuatu yang tidak dilakukannya. Ya karena mungkin ya gua nggak tahu sih ini faktor gimana, tapi mungkin polisinya percaya-percaya aja dengan aduan masyarakat dan benar-benar mengira bahwa orang tersebut adalah si pencuri pompa. Padahal kan lagi nyari bekicot ya kan. Dan tentu saja siapa yang nggak bingung coba. Padahal nggak ngakuin apa-apa, nggak nyuri pompa juga, tapi pas diinterogasi disuruh ngaku sambil dicekek. Gimana nggak panik kan? Tapi menurut gua ini sih udah jadi kebiasaan di mana-mana lah siklusnya. Buat kesalahan, klarifikasi, dan selesai. Itu terus yang terjadi. Sehingga menurut gua malah kasihan polisi yang emang benar-benar secara kinerja memang berdedikasi penuh ke masyarakat. Mereka kadang harus menerima konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang bukan sepenuhnya jadi tanggung jawab mereka. Karena oknum-oknum yang secara sembarangan melakukan hal-hal yang menurut gua absurd dan tidak seharusnya dilakukan. Sebenarnya dalam dunia perpolisian, fenomena salah tangkap kayak gini adalah hal yang umum dan lumrah serta wajar buat terjadi.
Karena lagi-lagi kita perlu ingat, polisi juga manusia, bukan nabi boy. Ya perlu kita ingat bahwa polisi itu sama seperti kita, bisa melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan tugas mereka tentu saja. Nah, tapi kalau sengaja ditangkap dan disuruh ngakuin yang nggak mereka lakuin gitu, ya kayaknya itu sih cuma ada di film-film aja deh. Kita sering lihat kan di film-film gitu banyak yang aksi-aksi polisi yang berlebihan dan tidak adil. Tapi kenyataannya yang terjadi semacam itu ya jarang gitu di dunia nyata ya guys ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai gitu ya. Sempat ramai di negara tetangga lah. Nah, tentang pemerasan yang dilakukan polisi di sebuah konser musik. Dan untungnya itu terjadi di negara tetangga lah, sebut saja Malaysia gitu. Kasus pemerasan ini cukup mengguncang masyarakat dan membuat kita semakin sadar bahwa integritas polisi itu sangat-sangatlah penting sebenarnya untuk menjaga kepercayaan publik. Meskipun kasus seperti ini tidak sering terjadi, tapi tetap saja menurut gua ini sangat merusak reputasi institusi kepolisian dan membuat masyarakat menjadi nggak aman. Dan plot twistnya, gua pernah daftar polisi, guys. Dan satu lagi teman-teman, mau yang benar penjahat atau orang baik sekalipun, semua juga kayaknya takut sama polisi deh. Takutnya tuh bukan takut karena salah ditangkap atau apa gitu, tapi takut dimintai uang. Ya, ketakutan ini adalah hal yang sangat wajar karena kita sering dengar gitu cerita-cerita tentang oknum polisi yang melakukan pemerasan atau meminta suap dari warga. Hal ini tentu saja menambah beban psikologi bagi mereka yang berurusan dengan polisi karena ada kekhawatiran bahwa mereka akan dimanfaatkan atau diperlakukan tidak adil atau ya bahasa kasarnya dipalak gitu. Faktanya, kepercayaan masyarakat terhadap polisi sangatlah penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika masyarakat merasa aman dan percaya bahwa polisi akan bertindak dengan jujur dan adil, maka kerjasama antara masyarakat dan polisi ya tentu saja akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penting bagi polisi untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka, serta memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada masyarakat, kepada mereka, seperti yang terjadi di negara Konoha. Tapi kalau ngomong soal salah tangkap, sebenarnya korban dari kejadian salah tangkap ini bisa loh mendapatkan kompensasi, teman-teman. Lumayan kan buat diklaim terus buat tambah-tambah uangnya kan, atau buat lebaran, anggap aja THR gitu. Atau mungkin buat modal beli Bitcoin kan bisa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, kompensasi untuk korban salah tangkap atau salah proses hukum diatur sebagai berikut. Jadi kompensasinya itu bisa maksimal 100 juta untuk orang yang ditahan atau dipidana tanpa alasan yang sah. Sedangkan untuk orang yang dipidana mati atau seumur hidup dan kemudian dinyatakan tidak bersalah, wah, kayak pernah dengar di mana gitu ya. Maksimal itu bisa mendapatkan 600 juta. Wah, besar banget ini ya jumlahnya. Tapi ya gitulah teman-teman, jumlah kompensasi ini tidak otomatis gitu ya, secara langsung diberikan gitu aja. Tentu saja ada prosedur-prosedurnya, ada proses-prosesnya yang harus dilalui dan biasanya ya itu nggak gampang dan bisa dibilang ribet gitu. Nah, untuk mendapatkan kompensasi tersebut, korban juga harus mengajukan permohonan rehabilitasi dan kompensasi ke pengadilan terlebih dahulu. Hakim nantinya akan mempertimbangkan seberapa besar ganti rugi yang pantas berdasarkan bukti serta dampak yang ditimbulkan dari acara-acara salah tangkap ini. Proses ini bisa memakan waktu dan tenaga yang nggak sedikit. Jadi kadang-kadang orang ya udah males duluan sebelum ngurusin. Tapi gua rasa karena mungkin bakal ribet ngurusin hal-hal kayak gini, banyak orang yang mungkin bakal mengikhlaskan gitu aja lah apa yang terjadi dalam hidup mereka, termasuk salah tangkap ini. Ya mereka merasa lebih baik fokus aja ke kehidupan mereka yang udah ada. Ya emang paling bener sih. Ya daripada ribet-ribet urusin kompensasi nggak pasti hasilnya. Tapi yang lebih kasihan sih menurut gua adalah polisi-polisi baik di luar sana. Tapi nama mereka udah jelek gara-gara oknum-oknum ini. Padahal masih banyak loh polisi yang berdedikasi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dan sama sekali, ya maksud gue gini loh, mereka benar-benar ngebela rakyat gitu, menyelamatkan rakyat gitu, masih banyak.
Jadi wajar aja, entah yang baik atau yang nggak baik, asalkan itu polisi, pasti selalu aja dicap baik, pasti selalu aja disalah-salahin. Tapi gue yakin kok, perlahan tapi pasti, kalau oknum-oknum polisi yang kerjanya memperburuk citra polisi ini dipecat-pecatin, pasti adalah sedikit rasa percaya masyarakat yang tumbuh kembali gitu kepada polisi. Atau kalau misalnya udah nggak bisa banget nih buat dipecat-pecatin atau ditindak secara tegas, ya gampang. Tinggal ganti aja sama polisi cyberpunk. Oke, mungkin itu aja yang biar gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gue Afi Wardianto, sampai jumpa di video berikutnya.